Warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita bersama beliaunya Gus Krisna alias Ki Sawung Galing. Beliau adalah salah satu teman seperguruan Gusmi, termasuk santrinya Kiai Nur Malang. Pemirsa, perbincangan pada malam hari ini yaitu kita bahas bab tauhid, Gus ya. Biar masyarakat kita di sana, saudara kita di sana lebih paham tentang ilmu ketauhidan. Apa itu tauhid yang sesungguhnya? Biar kita semua iman kita pada Allah semakin yakin, semakin mantap. Monggo Gus, dibedah bab ketauhidan. Tauhid adalah meyakini keesaannya Allah. Macam tauhid ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Apa tauhid rububiyah itu? Tauhid rububiyah adalah mengesahkan tentang zat Allah, bahwa Allah itu esa, Tuhan itu esa. Segala sesuatu tidak akan ada yang menyamainya. Segala sesuatu tidak ada yang semisal dengannya. Kemudian tauhid uluhiyah, mengesahkan perbuatannya Allah pada makhluknya. Kemudian tauhid asma wa sifat, mengesahkan ataupun mengimani bahwa asma dan sifat itu adalah semua dari Allah. Gitu Gus ya. Satu contoh barangkali kok ada itu orang itu berbuat mencuri, satu contoh. Apa itu juga dari af'al Allah, Gus? Ini mau dijelaskan. Bahwa jika perbuatannya itu baik, semata-mata Allah hanya menggerakkan. Gitu Gus ya. Iya. Kalau itu mengarah kepada kejelekan, mungkin dipengaruhi oleh sesuatu. Gitu Gus ya. Iya. Jadi pokoknya yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja. Tapi yang misalnya satu contoh mencuri dan sejenisnya itu berarti hawa nafsunya Gus ya. Hawa nafsunya bisa dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Hawa nafsu. Itu. Tolong Gus diceritakan tentang wejangan-wejangan Kiai Nur barangkali tentang tauhid dat ini, biar pemirsa di sana wawasannya bab ketauhidan lebih luas. Nah itu. Jika kita ambil bahwasannya, kita pelajari bahwa di dalam diri kita ini, jasad kita ini, jika kita mempercayai, meyakini bahwa semua yang terjadi itu atas perbuatannya Allah, atas kuasanya Allah. Kita bisa melihat, kita bisa bicara, itu dari sifatnya Allah. Kita bisa bergerak, kita bisa melakukan sesuatu, itu dari af'alnya Allah, dari perbuatannya Allah. Kemudian untuk menjalin hubungan kita kepada Allah, yaitu secara batin, secara rasa, di situ ada tauhid hakikat namanya. Apa Gus? Tauhid hakikat. Tauhid hakikat Gus. Iya. Jadi mengolah rasa kita, mengolah batin kita untuk hubungan kepada Allah. Itu Gus ya. Itu pemirsa, jadi keterangan dari wejangan dari beliaunya Gus Krisna tentang tauhid hakikat. Jadi itu. Gini Gus, dahulu saya juga pernah belajar tentang ketauhidan. Karena belajar tauhid ini juga kita harus berhati-hati. Kalau kita salah sedikit saja, ya kita kufur. Nah, karena saya pernah membaca atau orang belajar ilmu teologi, ilmu ketuhanan ini adalah segaris tipis antara kufur dan iman. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Makanya di dalam setiap kajian tauhid, saya pernah juga
membaca bahwasanya segala gerak kita, ucapan kita, apapun itu adalah dari Allah. Semua yang menggerakkan Allah. Sebetulnya kalau kita sedikit saja Gus, ini sedikit saja. Kalau yang seperti yang tadi yang Gus katakan, kalau ini perbuatan kok kurang baik, ya itu mungkin dari nafsunya Gus ya. Ya. Artinya apa? Segala sesuatu itu dari Allah dan kita tidak boleh pernah mengakuinya. Ya, Termasuk sholat kita, ibadah kita, perbuatan baik kita, ini semua adalah dari Allah. Artinya apa? Ketika kita mau melakukan sholat, kita tidak akan bisa digerakkan hati kita, tubuh kita untuk sholat kalau Allah tidak menggerakkan kita untuk sholat. Itu masuk di Gitu bab ya? tauhid ibadah. Ibadah saja. Ya, tauhid Begitu ibadah. pula kita, apa itu ketika ingin berbuat menolong seseorang, bersedekah, seandainya Allah tidak menggerakkan hati nurani kita, Tidak memberi rezeki. tidak memberi rezeki pada kita, menggerakkan tubuh kita untuk menolong seseorang, juga tidak akan bisa melakukan. Artinya tauhid ini satu bentuk sebetulnya Gus, ini bentuk rasa tawaduk kita kepada Allah, rasa rendah hati kita, pasrah kita secara totalitas kepada Allah, yang teraplikasi dalam satu ayat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu pemirsa, kira-kira seperti itu. Monggo Gus ditambah. Dan di tauhid ini, beriman kepada Allah ini memang sesuatu yang harus diyakini betul. Itu Gus ya. Yakin betul, karena ada fase-fase untuk zikirnya, Ki. Ada fase-fase untuk mendekatkan takarub kepada Allah. Jadi tahapan-tahapan Ada Gus. tahapan. Nggak bisa langsung Gus ya. Ya, mesti ada tahapan-tahapan. Tahapan nggak Ya. bisa. Mungkin di syariat nanti bisa untuk membaca zikirnya la ilaha illallah. Itu Gus ya. Ya. Kemudian setelah memahami di situ, nanti ada kita melakukan di situ ada zikirnya hu Allah. Apa ndak Allah dulu Gus. Ya. Itu ya. Jadi memang untuk mengajarkan pemirsa bab ketauhidan ini kita harus berhati-hati. Betul. Berhati-hati. Jadi melalui satu tahapan-tahapan sehingga kita punya pondasi yang Keimanan yang kuat. sudah sangat kuat sehingga tidak salah atau tidak gagal paham. Karena apa, banyak sekali pemirsa saudara kita yang di luaran sana terkadang sudah merasa wah saya ini sudah makrifat, saya ini sudah mengenal Allah. Nah, sehingga kita selaku hamba Allah yang mempunyai satu syariat yaitu Islam, kadang-kadang kita sering kita tinggalkan. Lalai, bukan lalai, kadang memang karena merasa makomnya itu sudah tinggi sehingga tidak memakai syariat lagi. Ya, ini yang dikhawatirkan. Makanya para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita dalam membimbing babakan bab urusan ketauhidan ini sangat berhati-hati Gus. Betul. Sampai diceritakan Kanjeng Sunan Bonang memberikan satu wejangan kepada Kanjeng Sunan Kalijogo saja begitu rahasianya. Ini kan satu contoh sangat kehati-hatian kita itu. Jadi tidak boleh setiap orang gitu Gus ya. Iya. Dikhawatirkan kan nanti salah. Karena belajar ketauhidan atau belajar ketuhanan ini adalah segaris tipis antara kufur dan iman. Kepreset tauhid kita bisa jadi fir'un Gus. Ya tak? Betul. Nah, itu pemirsa. Moga Gus Krisna. Maka ketersambungan itu, zikir itu, mengingat Allah itu, meyakini Allah itu harus selalu diingat terus, harus selalu ketersambungan terus. Gitu Gus. Ya, baik melalui ibadah sholat ataupun zikir, bisa juga melalui perbuatan. Kalau misal punya rezeki bisa untuk bersedekah, itu semua ibadah. Itu semua ibadah. Dan tentulah di sini yang perlu dipahami dulur-dulur semua yang ada di sana, jika mempunyai sebuah pondasi yang kuat tentang tauhid, tentang keimanan kepada Allah, tentang meyakini kepada Allah,
bahwa segala sesuatu apa yang kita pandang itu semuanya datangnya dari Allah. Semuanya itu adalah af'alnya Allah, perbuatannya Allah. Diri ini mengrobot yang tergerakkan karena Allah. Tentulah secara fisik, secara manusiawi kita mesti bersyukur kepada Allah. Kita menjalankan apa ono kono kuwi. Ya, seperti itu Gus ya. Jadi segalanya tentunya dari Allah. Karena tidak ada satu kekuatan pun yang diaplikasikan tadi dalam satu ayat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini adalah intisari dari kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu Gus ya. Iya. Oh ya Gus, ini ngomong-ngomong kalau masyarakat Jawa, ini kayak Gus ya. Iya. Saya ini pernah sedikit membaca sebuah literatur atau buku Gus ya. Ternyata tauhidnya orang leluhur kita, termasuk orang Jawa, orang Nusantara ini sama persis dengan ajaran Rasulullah, termasuk tauhid Islam. Yaitu yang saya pernah membaca sebuah buku, termasuk di situ tentang satu ajaran tauhid leluhur kita, yaitu agama Kapitayan, ajaran Kapitayan Gus. Ini, jadi Kapitayan ini definisi ketuhanan ini dikatakan bahwa Tuhan atau Sang Pencipta ini adalah Sang Hyang Toyo, yaitu Sowung. Nah, dalam bahasa orang Jawa tan keno kinoyo opo gitu Gus ya. Ya sama kita di tauhid apa di Islam sendiri, ketauhidan kita tentang Allah juga sama, laisa kamislihin syai'un. Jadi seperti itu, sehingga penting sekali bagi kita, sehingga kita di dalam kita beribadah, ketika kita sudah bermakrifat kepada Allah, ibadah kita, syariat kita ini akan lebih mantap Gus, Iya, lebih betul. yakin. Nah gitu Gus ya. Iya, betul. Nah, dan kita akan lebih berhati-hati. Karena apa? Kita sudah meyakini bahwa Allah itu selalu mengawasi kita, dekat dengan kita. Allah itu bersama kita. Karena kita nggak mungkin bisa lepas dari Allah. Karena kita hidup di dalam zat-Nya. Seperti halnya seekor ikan yang hidup di lautan. Iya, betul. Nah, nggak bisa keluar dari lautan karena hidupnya ikan di air. Makanya jangan sampai kita seperti ikan bingung Gus. Nah, sudah di lautan mencari air, waduh, ini namanya ikan bingung. Gimana bisa lepas Ki kalau seperti itu? Karena di diri kita saja. Iya. Di diri kita ini kita ingin bisa bergerak karena energinya. Iya. Kita mau melihat karena dari sifatnya Allah. Sifatnya Allah Gus. Iya. Karena seumpama diri kita ini ada sesuatu apapun, keinginan apapun terwujud juga dari takabulnya Allah. Allah yang memberi kabul di situ. Itu makanya kita tidak bisa lepas karena kita adalah kekuasaannya Allah. Kita ada di dalam zat-Nya Allah. Fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Gitu Gus. Dimanapun kita berada, di situ ketemu kita dengan wajah Allah, ketemu dengan Allah. Nah, sehingga dengan demikian akhirnya apa Gus? Ya paling tidak kita yang nggak nemen-nemen. Nah, mau berbuat agak kurang baik, Allah tahu. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita tarik ke belakang, termasuk mengambil dari intisari penciptaan seluruh makhluk. Makanya Allah ini menciptakan dulu itu Nur Muhammad Gus, dari sifat jalalnya. Iya. Nah, artinya maha indahnya, maha agungnya Allah. Nah ini, sehingga tujuannya apa? Nah, supaya kita manusia, termasuk makhluk Allah di muka bumi ini, yaitu berbuat kebaikan, sehingga sesuai dengan inti penciptaannya. Artinya sehingga menjadi insan kamil, manusia yang rahmatan lil alamin. Jadi seperti itu Gus. Iya, betul. Nah, itu. Nah, monggo ditambahkan Gus, biar barangkali wejangan-wejangan yang dulu dari Kiai Nur bisa disampaikan, barangkali berguna untuk pemirsa.
Dulur, jika keimanan kita, jika tauhid kita dijaga di hati ini, apapun yang kita pegang, apapun yang kita pandang, kalau diawali di situ, mungkin secara awal itu disahadatkan, diyakinkan di situ bahwa semuanya itu datangnya dari Allah, tentulah kita akan terhindar dari kemusyrikan. Itu Gus ya. Iya. Iya. Pemirsa, itulah tentang ketauhidan. Makanya sangat penting sekali kita mengetahui satu ilmu ketauhidan. Biar apa? Supaya kita ini enggak musyrik, Gus. Iya. Allah itu maha pecemburu. Lebih cemburuan Allah daripada istri kita. Jangan sampai kita tidak memahami sifat dan zatnya, Gus. Allah tidak mau diduakan. Tidak mau. Karena Allah itu esa. Esa. Nah, makanya pemirsa, jangan sampai kita sekali lagi kita jaga keimanan kita, keesaan Allah. Bagaimana cara menjaganya? Yaitu kita memahami sifat-sifat dan zat-zatnya Allah. Bahwasanya tidak ada di alam semesta ini yang tidak Allah. Betul. Tapi alam semesta bukanlah Allah. Nah, Ya. itu Gus ya. Iya. Jadi sehingga kita memandang sesuatu yang kita pandang tidak lain adalah ada Allah. Melihat apapun ada Allah. Itu yang dulu dari ciptaannya, kuasanya Allah. sama mursyid kita bilang kita belajar wusul ilallah. Gitu Gus ya. Ya, ya. Nah, Bahwa zat Allah itu akbar. Allah itu akbar. Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. gitu Gus ya. Allah lebih besar dari penyifatan. Di situ zat Allah maha besar, akbar, bahkan lebih besar daripada dunia. Ya, tidak bisa kita gambarkan. Nggak bisa digambarkan. Keagungannya itu tidak pernah terlintas di akal pikiran. Ya, Makanya tidak bisa disemisalkan. Makanya kita memahami Allah tidak bisa kita pahami dengan akal pikiran, Ya. dengan ilmu pengetahuan tidak bisa pemirsa, tidak bisa. Kita memahami Allah adalah dengan rasa kita, akal kita tidak pernah mampu. Sama lihat sejarah ketika Rasulullah ketika Mi'raj saja, malaikat Jibril itu kan malaikat penghulunya malaikat. Ya. Malaikat hanya mampu mengantarkan Rasulullah SAW ketika Mi'raj kan di langit 7 Gus. Nggak mampu ke langit Nggak 7. mampu. Hanya Rasulullah berhenti di langit bertanya, 3. "Hai Jibril, mengapa berhenti sampai di langit 7? Saya tidak kuat Rasul, tidak kuat ya Rasulullah. Ketika saya kalau naik lagi ke Sidratul Muntaha terbakar tubuh saya." Nah, makanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah satu manusia yang istimewa, Rasulullah. Nah, itu artinya menunjukkan bahwa manusia yang mengenal jati dirinya, manusia yang sejati ini adalah insya Allah mampu melebihi kemuliaannya dari malaikat. Nah, malaikat itu masih berkeliling di sekitar ars, mengelilingi arsnya Allah. Tapi manusia yang sejati, manusia yang sudah menemukan jati dirinya, dia masuk dalam satu titik pusaran itu, Gus. Bukan di luarnya lagi, tapi masuk ke dalam zatnya. Titik rahmat Allah. Sehingga tidak heran pemirsa, ahli-ahli tasawuf, orang-orang sufi, ulama-ulama kita zaman dahulu ini terkadang kalau tidak pandai kita memahami bahasanya, semuanya adalah sudah la maujuda illallah wa nahnu adam la maujuda illallah. Sehingga dia memfanakan dirinya, Gus. Iya, Dirinya iya. sudah tidak ada lagi. Dan memang tidak ada kita itu. Hakikatnya yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya pemirsa, jangan pernah kita mengakui kita memiliki sesuatu, bahkan sehelai rambut pun jangan pernah kita mengakui kita punya. Semuanya yang ada di langit dan bumi ini tidak lain adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu Gus ya? Iya, segala sesuatu ini adalah ilmunya Allah. Segala sesuatu ini adalah kuasanya Allah. Manusia yang namanya jasad ini juga dari Allah. Yang mana diri kita nggak ada, yang semuanya kan dari Allah. Hanya
hanya di sebuah pengakuan, dan pengakuan ini yang tidak boleh. Makanya Gus, ilmu tauhid ini sangat penting, ilmu ketuhanan ini sangat penting, karena dengan ilmu ini kita bisa membebaskan kita dari dosa syirik. Iya. Jadi dosa syirik Gus, kalau kita tidak paham syirik itu tidak hanya pada benda saja, tidak ada pada keris saja, tidak hanya pada batu saja. Nah, termasuk kita terlalu iman kepada akal pikiran kita ini ya bisa syirik Gus. Wong akal pikiran jelas masuk makhluk Gus. Rasa aja bisa syirik. Gitu ya. Iya. Ya sesuatu yang selain Allah ini. Makanya Allah ini harus diesakan, pemirsa. Allah ini maha pecemburu. Jangan dikira akal ini makhluk. Akal ini makhluk, tapi sementara kita selama ini lebih condong mengandalkan akal kita, mengimani akal kita, tanpa sadar kita termasuk juga syirik, guys. Iya. Syirik, tapi tanpa kita menyadari. Tidak hanya pada keris saja. Nah, kalau kita sudah bisa memahami wusul ilallah, kalau dalam bahasa kitab termasuk di kajian Al-Hikam, kita tidak pernah memandang sesuatu kecuali memandang Allah, dan tidak ada selain di alam semesta ini yang tidak zatnya Allah. Semuanya dari Allah. Iya, karena kita semua makhluk itu Adam. Adam itu maknanya yang tidak ada, fana. Yang wujud itu hanya wujudnya Allah. Itu bisa. Iya, wujud kuasa daripada Allah. Iya, kalau kita mengakui kita itu ada, kita punya, ya jelas kita musyrik. Ini yang musyrik yang kita kadang tidak kita pahami, Tidak kita sadari. tidak kita sadari. Nah, makanya karena yang wujud hak adalah wujudnya Allah. Kita semua termasuk makhluk ini tidak ada, hakikatnya tidak ada. Karena wujud yang sesungguhnya adalah wujudullah. Betul gak sih? Nah, moga diterangkan lagi terus biar saudara-saudara kita, juga kita semua ini mengingatkan hati kita supaya lebih iman kepada Allah. Itu Gus. Ya. Bertauhid, beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, diawali dengan dari mata. Melihat sesuatu semuanya itu adalah perwujudan daripada kuasanya Allah. Kemudian di badan kita ini kita bisa bergerak, kita bisa berucap, semuanya pun dari Allah. Ya. Jadi segala sesuatu semuanya ini perwujudan Allah. Tapi bukan Allah. Tapi bukan Allah. Iya, perwujudan dari kuasanya. Kuasanya Allah itu biar lebih jelas Gus. Iya. Biar tidak memandang itu Allah tidak boleh. Iya. Karena Allah itu laisa kamislihi syai'un. Iya. Kalau leluhur kita dulu bilang tan keno kino yo opo, tidak bisa. Nah, sudah sombong. Tiada. Makanya itu pemirsa, sedikit bincang-bincang kita tentang bab ketuhanan, bab tauhid. Semoga iman kita senantiasa ditetapkan oleh Allah dan kita bisa bermakrifat kepada Allah secara betul dan benar. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang diselamatkan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Itu saja. Terima kasih. Barangkali ada perbincangan ini yang mungkin ada kekeliruan. Nah, monggo disempurnakan sendiri. Kami hanya sekedar berbincang-bincang daripada malam-malam tidak bisa tidur sambil merokok nyantai. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.